Pemandangan punggung Randy tampak sangat sepi, seperti patung yang dingin. Randy bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang untuk melihatnya. Putri Bramasta merasakan jantungnya berdarah kesakitan. Dia menghirup napas dalam-dalam, mencoba berterus terang, "Tuan Randy, saya harap Anda akan segera menemukan wanita yang mencintai Anda seperti Anda akan mencintainya." Itu sama Tuan Randy yang selalu dia panggil sebelumnya, tapi itu telah kehilangan semua sentimen dan romansa. Sekarang, itu hanya salam untuk orang asing yang tidak dikenalnya. Tangan Randy terlihat menegang, dan matanya tampak suram. Ketika dia berbalik, dia mengubah ekspresinya dan tersenyum tipis. Dia bertanya dengan lembut, "Nona Bramasta, siapakah Anda bagi saya?" "Aku." Putri Bramasta kehilangan kata-kata. Memang, siapa dia baginya? Untuk saat ini, dia masih istrinya. Tapi segera, mereka tidak akan memiliki hubungan. Begitu mereka menyelesaikan prosedur keesokan harinya, mereka akan menjadi orang asing. Jika mereka bertemu lagi, mereka mungkin akan saling menyapa. Atau, mereka mungkin bertindak seolah-olah mereka tidak melihat satu sama lain. "Nona Bramasta, yakinlah untuk mengejar pernikahan dan kebahagiaan yang Anda inginkan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Setelah mengatakan itu, Randy berbalik dan pergi. Posturnya lurus, dan dia berjalan dengan sangat anggun, seperti karya seni hidup. Yang tidak dilihat Putri Bramasta adalah wajahnya berubah total begitu dia berpaling darinya. Dia tampak sangat sedih dan tertekan sehingga itu menakutkan. Melihat dia naik ke atas dan menghilang dari pandangannya, Putri Bramasta tidak bisa menghentikan air mata mengalir dari matanya. Randy-nya tidak akan pernah menjadi miliknya lagi di masa depan. Dia tidak akan pernah bisa berbaring di dadanya dan mendengarkan detak jantungnya lagi. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendengarnya lagi dengan suaranya yang rendah dan menggoda, "Putri aku di sini, jangan takut." Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. "Bu, kenapa kamu menangis? Apakah kamu sedih?" Dia tidak tahu kapan putri kecil datang ke sisinya, mengawasinya dengan polos. "Ibu tidak menangis. Ada pasir di mata ibu." Putri Bramasta menyeka air matanya, berlutut dan memeluk putri kecil di lengannya. "Bu, aku tidak ingin kamu sedih." Putri kecil mengangkat tangan kecilnya dan menyeka air mata untuk ibunya, dan matanya memerah. Karena ibunya sedih, itu membuatnya sedih juga, dan dia merasa ingin menangis bersama ibunya. "Putri kecil, ibu benar-benar tidak sedih, hanya saja dia tahu dia tidak akan pernah bisa melihatnya setiap hari seperti ini lagi. Dia benar-benar ingin membawa putri kecil bersamanya, tetapi dia tahu Randy telah membesarkannya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu kejam ingin mengambilnya darinya?" "Ibu." Putri kecil menarik tangan Putri Bramasta. "Bu, jangan menangis, ayo cari ayah." Di mata putri kecil, ayah adalah pahlawan yang tak terkalahkan. Dia pasti bisa membantu ibu. "Putri kecil, ayah punya pekerjaan, jangan ganggu dia." Putri Bramasta mengangkat putri kecil dan membawanya kembali ke kamar pinknya. Dia meletakkan putri kecil di depan cermin. "Putri kecil, haruskah ibu mengikat kepangan yang indah untukmu?" "Oke." Putri kecil mengangguk. Dia masih tersenyum lebar karena dia tahu bahwa ibunya akan mengikat kepang untuknya. "Putri kecil, kamu adalah bayiku. Tidak masalah ibu bersamamu atau tidak, ibu akan tetap mencintai. Kamu harus mendengarkan ayah di masa depan, dan menjadi anak perempuan yang baik saat kamu besar nanti, oke?" kata Putri Bramasta sambil menyisir rambut putri kecil. "Mengapa ibu tidak mau bersamaku?" Putri kecil tidak mengerti. Apakah ibunya pergi jauh lagi, dan dia hanya bisa melihatnya ketika dia besar nanti? Dia dulu disebut anak tanpa ibu. Sekarang ibunya telah kembali padanya,
dia tidak ingin dia pergi lagi. Karena Putri Bramasta tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, dia menemukan suaranya. Karena ibu harus berurusan dengan beberapa hal penting. Putri kecil bertanya dengan sedih, apakah hal-hal penting lebih penting dariku? Tidak ada yang lebih penting dari dia, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepadanya. Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam. Putri kecil, apakah menurutmu kepangan ini terlihat bagus? Itu terlihat sangat baik. Jika kamu menginginkan kepangan yang bagus lain kali, minta Nani Ida untuk membantumu. Beberapa hari ini, Putri Bramasta telah menjelaskan banyak hal kepada pengasuh Ida putri kecil. Putri Bramasta sudah berkali-kali menginstruksikan Ida tentang putri kecil, termasuk kebiasaannya sehari-hari, meskipun Ida sudah merawat gadis kecil itu dengan baik. Putri Bramasta takut putri kecil akan diintimidasi tanpa kehadiran ibunya. Aku ingin ibu mengepangku, kepang ibu adalah yang terbaik. Untuk putri kecil, semua yang dilakukan ibunya adalah yang terbaik. Pakaian yang dibuat ibu adalah yang terbaik, kolon yang dikenakan ibu untuknya adalah yang terbaik, dan kepang yang diikat oleh ibu adalah yang terbaik. Putri kecil, Putri Bramasta memeluk putri kecil di lengannya. Dia juga ingin mengikat kepang putri kecil selamanya. Dia ingin tinggal bersama putri kecil dan melihatnya tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita cantik. Dia ingin menjadi orang yang mengirimkan putri kecil menyerahkan pernikahan saat dia berjalan menyusuri lorong bersamanya. Dia menginginkan banyak hal, tapi Putri Bramasta menggelengkan kepalanya. Dia harus berhenti berpikir. Jika dia terus berpikir, dia akan mengalami gangguan. Ibu, putri kecil mengangkat kepalanya, ayo kita cari ayah. Dia tahu ibunya bertingkah aneh hari ini, tapi dia tidak yakin kenapa. Dia tahu bahwa ayahnya akan dapat membantu dalam hal ini. Ayah sedang sibuk. Putri Bramasta tidak berani menghadapi Randy. Dia takut melihat wajah dinginnya. Randy yang dilihatnya hari ini lebih dingin daripada yang pernah dilihatnya. Seolah-olah dia telah memasang tembok di sekeliling dirinya, dan tidak ada yang bisa mendekat. Bagaimana kalau kamu bermain dengan Kak Kenzo dan Momo? Putri kecil menggelengkan kepalanya, tidak. Aku ingin bersama ibu. Dia harus mengawasi ibunya. Dia harus memegangnya erat-erat. Dia tidak boleh membiarkan ibunya pergi kali ini. Baiklah, kalau begitu ayo kita tidur siang. Putri Bramasta mengangkat putri kecil dan mencium pipinya. Meskipun dia bijaksana, putri kecil masih anak-anak. Berbaring di samping ibunya, dia tertidur dengan cepat. Putri kecil tertidur, tapi Putri Bramasta tidak mengantuk sama sekali. Dia bangkit lagi dan membersihkan kamar putri kecil sendirian. Kemudian, dia menyortir pakaiannya di lemari pakaiannya dan memberikan beberapa catatan untuk pengasuhnya tentang cara merencanakan pakaiannya. Sedangkan untuk sepatu putri kecil, Putri Bramasta menyeka dan menyemir setiap sepatu hingga bersih berkilau, dan menaruhnya dengan rapi di rak sepatu. Setelah melakukan itu, Putri Bramasta duduk bersama Sarmila dan pengasuh putri kecil, dan menjelaskan kembali segala hal tentang perawatan dan rutinitas putri kecil. Dia kemudian menyerahkan buku catatan kecil kepada Sarmila. Sarmila, ini semua makanan yang membuat Randy alergi. Kamu harus berhati-hati jangan sampai dia menyentuh semua ini. Dia pernah menggunakan bawang bombay dalam masakan tanpa mengetahui Randy alergi terhadapnya. Dia akhirnya menghabiskan malam di rumah sakit. Meskipun semua pembantu dan pelayan dengan jelas mengetahui hal ini, Putri Bramasta tetap khawatir. Dia takut ada yang tidak beres. Nyonya, apakah ada yang salah? Sarmila merasa Putri Bramasta bertingkah aneh selama beberapa hari, tapi dia tidak bisa bertanya tentang masalah Nyonya. Randy tidak suka bicara, jadi mohon bersabarlah di masa depan. Dia tahu bahwa Randy hanya cerewet dengannya.
Dia selalu dingin dan jauh dari orang lain. Nyonya, tolong jangan menakuti kami. Kata-kata tidak menyenangkan ini membuat Sarmila merasa aneh, seolah putri mengucapkan kata-kata terakhirnya. Kamu boleh sibuk, tolong siapkan makan malam. Siapkan saja porsi Randy, Kenzo, dan putri kecil. Aku tidak lapar. Putri Bramasta tersenyum lembut. Setelah itu, dia naik ke atas lagi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Dia segera menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya untuk merasa lebih baik. Dia tidak bisa mendapat masalah apapun saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.